kita akan membahas tentang tutorial sholat sekaligus bacaannya menurut madhab Imam Syafi'i, yang mana madhab Imam Syafi'i paling banyak dianut oleh orang Islam. Yang pertama ialah berdiri jika mampu, namun jika tidak mampu berdiri maka diperbolehkan untuk duduk, berdiri miring atau terlentang. Nomor dua ialah takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Nomor tiga ialah niat dalam hati sesuai waktu. Semisal sholat duhur, maka niatnya usolli fardad duhri arba'a raka'atin ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat itu tempatnya dalam hati. Jika melafadzkannya maka dihukumi sunnah. Dan niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Nomor empat ialah saat membaca takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusar, dengan menggenggam telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Dan selama berdiri, sunnah pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Nomor 5 ialah setelah takbir sunnah membaca iftitah, yakni kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nomor 6 ialah sunnah membaca ta'awud, bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nomor 7 membaca surah Al-Fatihah, dan ini termasuk rukun dalam sholat. Nomor 8 sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin berarti semoga engkau mengabulkan. Nomor 9 sunnah membaca surah dari Al-Quran selain surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendiri atau menjadi imam. Nomor 10 sunnah membaca takbir saat akan ruku. Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan takbir intikal. 11 sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 12 ruku. Ruku merupakan rukun dalam sholat. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 13 tumak ninah. Tumak ninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca subhanallah. Tidak sah orang yang ruku sangat cepat dengan meninggalkan tumak ninah, karena tumak ninah sebagai rukun dalam sholat. 14 ketika ruku sunnah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi sunnah dibaca 3 kali. 15 sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 16 ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sedangkan i'tidalnya termasuk rukun. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 17 i'tidal dengan tumak ninah. 18 membaca takbir intikal saat akan sujud dan tidak disunahkan mengangkat tangan. 19 sujud dengan tumak ninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud yang mana terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu an asjuda ala sab'atin a'dumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Artinya, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, diantaranya jidat,
Dan Nabi berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung, dua telapak tangan, lutut, ujung jari-jari, dan kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dengan tanah, jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal. Posisi berdiri, jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 20. Saat sujud, sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Nomor 22. Duduk secara tumakninah antara sujud pertama dengan sujud kedua, atau dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Model duduk yang disunnahkan adalah duduk iftiras, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Saat duduk seperti ini, sunnah membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 23. Sunnah membaca takbir intikal untuk sujud yang kedua. 24. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 25. Duduk istirahah, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 26. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyat awal disunnahkan mengangkat kedua tangan dengan melafadzkan Allahu Akbar. 27. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari pembacaan tawud sampai sujud kedua. 28. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftiras dengan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 29. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunnahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 30. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 31. Sunnah membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Bacanya wa ala ali sayyidina Muhammad. 32. Disunnahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah. Bacanya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 33. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 34. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. 35. Mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. 36.
Pandangan mata yang semula fokus melihat arah tempat sujud, maka saat bacaan illallah sunnah dengan melihat jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Kemudian menegokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. Lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka fawzan bil jannah. 37. Disunahkan untuk salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah, dengan menengokkan ke arah kiri, lalu membaca doa, Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Oke teman-teman, demikian ini paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.